Oke, sekarang kita belajar mengenai fenomena Zangbeto yang berada di masyarakat Afrika Barat. Bersama saya, Muhammad Fatan Mubina. Sebelumnya kita play dulu video ini. Oke, sekarang kita mengenal Zangbeto. Yang pertama adalah Zangbeto dihadirkan oleh dukun yang bertanggung jawab atas persiapan dan penggabungan entitas spirit di dalam struktur jerami bertopeng, kayu, dan bahan serupa. Jadi kalau melihat video tadi ya, itu tadinya struktur kosong gitu, nggak ada isinya. Lalu ketika setelah diberi mantra oleh dukun yang berada di sampingnya, struktur tersebut akhirnya hidup lalu melakukan tarian memutar. Yang kedua adalah Zangbeto berperan menjadi pelindung komunitas dengan kekuatan makhluk supranaturalnya dan memiliki pengetahuan di luar pemahaman duniawi. Yang ketiga, Zangbeto tidak dianggap sebagai Tuhan, tetapi sebagai anggota yang diterima oleh masyarakat Benin, Togo, dan Nigeria di Afrika Barat. Kekuatan Zangbeto. Menurut Okunola dan Ojo, kekuatan yang dimiliki oleh Zangbeto diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelindung, yaitu untuk menjaga masyarakat dan desa sebagai polisi tidak resmi yang dapat memperhatikan kejahatan seperti pencurian dalam radius 500 meter. Jadi Zangbeto bisa menjadi penegak keadilan juga dengan kemampuannya tadi ya. Yang kedua adalah sebagai hiburan dan seremoni. Seperti dapat melakukan tarian berputar cepat, mengecil dan meninggikan badan, berjalan di atas air, menaiki sepeda motor, dan sebagainya. Ya, jadi bermanfaat untuk menghibur masyarakat desa juga ya. Tadi di video itu kan banyak masyarakat menonton. Dan itu juga bagian dari seremoni. Kekuatan lainnya adalah seperti berbicara bahasa manusia, menjadi mediator sebagai penjaga kedamaian, menjaga moralitas komunitas, membentuk ulang lifestyle yang lemah, dan sebagainya. Intinya banyak manfaat yang dirasakan oleh komunitas voodoo di masyarakat Afrika Barat sana ya, bila dengan adanya Zangbeto. Sekarang kita masuk terhadap analisis antropologi agama terhadap Zangbeto. Konsep magi atau sihir. Jadi magi dalam antropologi mereferensikan terhadap ritual di mana seseorang dapat mendorong atau memaksa kekuatan supranatural untuk berperilaku dengan cara tertentu. Seperti di foto itu ya, ada struktur Zangbeto yang sedang menaiki sepeda motor. Memang terlihat tidak masuk akal ya, tetapi karena memang spirit yang mempunyai pengetahuan di luar manusia, akhirnya bisa bergerak gitu. Yang kedua, menurut Emile Durkheim, magi adalah teknik praktikal yang dilakukan oleh individu untuk mencapai keinginannya. Jadi memang dilihat dari segi praktikalnya juga, karena memang magi itu ada karena sesuai keinginan dari dukun yang memerintahkannya. Lalu yang ketiga, menurut Rebecca Elstein, tujuan dari magi seringkali praktikal dan bertujuan untuk membantu rintangan sehari-hari, seperti relasi manusia, kesehatan, keselamatan, uang, dan pekerjaan. Jadi tambahannya, magi itu dapat membantu kehidupan sehari-hari dari dukun atau komunitas yang dibantu oleh dukun itu. Seperti kayak di video sebelumnya, magi digunakan sebagai hiburan ya. Yang keempat, magi adalah jalan supranatural untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu yang tidak dikenal atau apa yang terjadi
di masa depan apa yang terjadi di tempat yang jauh atau sesuatu yang dapat menyebabkan penyakit. Sesuai dengan kemampuannya yang bisa berbicara, hal itu bisa diraih ya dengan Zhang Beto. Fetisisme. Menurut Michael Taussig, fetisisme menunjukkan sifat-sifat kehidupan, otonomi, kekuasaan, dan bahkan dominasi untuk sebaiknya terhadap benda mati, dan menguras kualitas-kualitas ini dari aktor manusia yang memberikan atribusi. Jadi sesuai dengan fenomena Zhang Beto, yang tadinya itu benda mati akhirnya hidup gitu, karena diberi mantra yang memberikan spirit di dalamnya gitu. Yang akhirnya juga mempunyai atribusi kekuasaan berupa Zhang Beto untuk mengontrol kejahatan di sana gitu. Contohnya ya. Lalu menurut Clifford Geertz, fetis adalah dewa dalam proses pembentukan di mana perbedaan konvensional antara magi dan agama menjadi tidak penting dan pesona yang menjadi dewa. Jadi mereka tidak mempermasalahkan ini magi atau agama gitu. Yang penting karena Zhang Beto tuh mempunyai banyak manfaat gitu, akhirnya diterima gitu. Sinkretisme agama. Menurut Okunola dan Ojo, Zhang Beto merupakan entitas yang dibedakan dengan agama. Oleh karena itu, masyarakat Afrika Barat berhubungan dengan berlangganan terhadap mereka gitu. Ketika kebanyakan dari mereka juga mempunyai kepercayaan Kristen atau Islam. Oleh karena itu, terjadi sinkretisme agama yang memadukan berbagai kepercayaan atau aliran-aliran dari agama. Jadi, diterima ya oleh mereka, meskipun mereka mempunyai kepercayaan Kristen atau Islam. Simbol. Simbol menurut Rebecca Elstein adalah sesuatu yang hadir merepresentasikan sesuatu yang lain secara arbitrar. Simbol religi adalah simbol yang berkaitan dengan praktik dan ritual religi. Nah, contohnya, Zhang Beto sebagai simbol penjaga dari kebudayaan voodoo dari masyarakat Afrika Barat. Jadi, fenomena Zhang Beto juga berupa simbolisasi ya, seperti ya, contohnya untuk penjaga masyarakat di sana gitu, sebagai polisi gitu dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Dan berikut adalah daftar pustaka dari materi ini. Terima kasih.